Dua smartphone ini, Huawei Mate 40 Pro dan Xiaomi Mi 11 adalah seri flagship yang beredar di Indonesia. Spesifikasi keduanya pastinya kelas atas dan harganya pun di atas rata-rata. Tapi apa sih perbedaan signifikan di antara keduanya dan mana yang lebih bagus? Gue Faisal, gue akan kasih jawabannya di video kali ini. Tonton terus. Di atas kertas, Xiaomi Mi 11 dan Huawei Mate 40 Pro sebenarnya sama-sama ditenagai oleh prosesor kelas atas dengan fabrikasi 5 nanometer. Huawei Mate 40 Pro udah pakai Kirin 9000 5G dan Xiaomi Mi 11 udah pakai Snapdragon 888 dari Qualcomm. Xiaomi Mi 11 punya kapasitas RAM yang lebih besar dari Huawei Mate 40 Pro. RAM-nya hingga 12 GB, sementara Mate 40 Pro cuma 8 GB aja. Namun untuk besaran memori penyimpanan keduanya tetap sama, 256 GB. Tapi Xiaomi ngasih varian yang lebih murah, yang lebih rendah dengan varian memori 128 GB dan RAM 8 GB. Jadi ada dua versi dari Xiaomi Mi 11. Sementara Huawei Mate 40 Pro hanya satu versi aja, 8256 GB. Untuk membandingkan performa keduanya, sebenarnya kedua smartphone ini punya kinerja yang kencang dua-duanya. Nggak bisa dipungkiri lagi gitu ya. Tapi gua menguji keduanya, ngadu keduanya pakai aplikasi benchmark. Biar tahu kencengan mana sih antara Huawei Mate 40 Pro dan Xiaomi Mi 11. Berdasarkan pengujian gua pakai AnTuTu benchmark, Huawei Mate 40 Pro berhasil mengalahkan Xiaomi Mi 11 dengan Snapdragon 888. Smartphone dari Huawei ini mencatatkan skor sekitar 741 ribuan poin. Berbeda jauh, tertinggal jauh, meninggalkan jauh Xiaomi Mi 11 dengan skor hanya 706 ribuan poin aja. Di atas 700 ribuan poin memang, dan itu sangat tinggi untuk sebuah smartphone kelas flagship. Bahkan HP gaming yang pernah gue review sebelumnya aja, wah, gak ada banding-bandingannya lah sama dua HP ini. Keduanya ngegas banget sob. Tapi untuk bagian AnTuTu benchmark, Huawei Mate 40 Pro berhasil unggul dari Xiaomi Mi 11. Kalau ngomongin PC Mark alias benchmarking untuk kebutuhan multitasking ataupun kebutuhan normal aktivitas digital standar yang biasa dilakukan oleh pengguna, kayak kerja, chatting, buka medsos, terus browsing, multitasking, dan lainnya, Xiaomi Mi 11 jauh lebih unggul skornya berdasarkan pengujian pakai PCMark. Smartphone ini mencatatkan skor 10.325 poin, meninggalkan jauh Huawei Mate 40 Pro yang entah kenapa skornya cuma mentok di 8.800-an poin aja. Meskipun demikian, lagi-lagi skor benchmark yang gue lakukan, yang gue dapatkan itu enggak menggambarkan kinerja keseluruhan dari smartphone ini. Karena jujur keduanya memberikan pengalaman yang smooth, pengalaman yang maksimal, pengalaman yang sangat menakjubkan lah untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari, aktivitas digital sehari-hari. Multitasking, buka aplikasi, berbagai aplikasi secara bergantian, dan lainnya bisa dilakukan dengan sangat lancar di kedua smartphone ini. Meskipun untuk skor, Xiaomi Mi 11 tetap unggul dari HP-nya Huawei. Terus gimana soal 3D Mark? Kalau 3D Mark, dua-duanya untuk Slingshot dan Slingshot Extreme, skornya max out, alias skor maksimal. Udah nggak ada tandingannya lah. Ini mah benchmarknya udah nggak sesuai dengan spesifikasi dari kedua smartphone. Tapi untuk wildlife, berdasarkan pengujian yang gue lakukan, Huawei Mate 40 Pro lebih unggul lagi daripada Xiaomi Mi 11 karena smartphone ini memperoleh skor rata-rata 6.253 poin, mengalahkan 92% ponsel yang pernah diuji di 3D Mark, dan meninggalkan jauh Xiaomi Mi 11 yang hanya mencetak skor 5.672 poin, jauh perbandingannya untuk pemrosesan grafis. Tapi sekali lagi, skor benchmark yang gue dapatkan ini nggak menggambarkan benar-benar kinerja dari kedua smartphone. Karena kinerja grafis terutama dari kedua smartphone ini benar-benar oke, benar-benar outstanding gitu ya.
gue mendapatkan pengalaman yang maksimal untuk game, untuk editing video, keduanya juga punya aplikasinya, dan ngerender video pun cepet di smartphone ini. Bahas kinerja, performa sudah, dan gaming sekarang. Kalau soal gaming ya pastinya pengguna juga butuh main game, termasuk gua. Dan kalau punya HP flagship dengan performa dengan spesifikasi kelas atas, ya masa nggak dipakai main game, ya nggak? Ada banyak game AAA di Android, game dengan grafis tinggi, frame rate tinggi, gameplay yang sangat bagus, contoh kayak COD Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact, dan lain sebagainya. Dan kedua smartphone bisa menjalankan ketiga game dengan sangat lancar. Kita bahas soal fiturnya terlebih dahulu, fitur gamingnya. Xiaomi Mi 11. Xiaomi Mi 11 punya fitur gaming namanya Game Turbo. Game Turbo ini jujur lebih lengkap daripada game space yang ada di Huawei Mate 40 Pro. Tapi memang ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau di game turbonya Xiaomi Mi 11, itu fitur-fitur kayak FPS counter, terus juga memantau CPU, penggunaan CPU dan GPU, suhu, mengatur touch resisten, dan lain sebagainya itu bisa kita atur di game turbo. Bahkan kita juga bisa memblokir berbagai notifikasi, bahkan sampai reject telepon juga bisa di game turbo. Cuman ada fitur yang nggak ada di game turbo, di game space. Fitur tersebut adalah LR button. Jadi LR button ini seperti air triggersnya ROG Phone yang memanfaatkan lengkungan layar di Huawei Mate 40 Pro. Di Xiaomi Mi 11 nggak ada fitur tersebut, tapi kita bisa memanfaatkan area layar di Xiaomi Mi 11 agar lebih sensitif ketika kita main game, khususnya main game tadi, game AAA yang tadi gue sebutkan. Jadi ya memang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing di antara kedua smartphone ini untuk urusan fitur gaming. Gimana soal main gamenya? Jadi khusus untuk game gue install 3 game AAA yang ada di Android, CODM, terus juga Genshin Impact, dan juga PUBG Mobile. Ketiga game gue mainkan secara smooth untuk mengetahui suhu maksimal dari smartphone ketika ketiga game sudah dimainkan. Jadi suhu awal berapa dan suhu game ketiga setelah selesai main itu berapa. Nah, gue mainkan dulu si Huawei Mate 40 Pro. Dan untuk suhu awalnya, smartphone ini berada di suhu 27,5, 27,6 derajat Celcius. Oke. Kita coba main CODM dulu. Game favorit gua. Oke, gua main mode yang sama nanti pun di Xiaomi Mi 11, free for all. Jadi rentang waktunya nggak terlalu lama kayak Battle Royale. Nah, di sini yang gue suka. Jadi Huawei Mate 40 Pro ini punya air triggers ala-ala di bagian layarnya yang memudahkan gue untuk menembak, mengarahkan senjata ke musuh dan lain sebagainya. Untuk grafiknya sendiri, grafiknya dari game CODM ini udah rata kanan di Huawei Mate 40 Pro. Udah pastinya puas, tapi sayangnya nggak ada FPS counter di sini, jadi kita nggak tahu berapa FPS yang mampu ditampilkan oleh smartphone ini. Anjir, bokong. Overall ini bener-bener nggak ada celah, nggak ada kata nge-lag. Smartphone ini bener-bener enak, nyaman banget buat dipakai main game.
Cuman ya download game ini gue pakai fitur Petal App, jadi nggak download langsung di App Gallery karena CODM sendiri di App Gallery nggak ada. Oke, berdasarkan screen recorder, jadi screen recorder yang gua nyalakan di Huawei Mate 40 Pro, satu game dari CODM itu menghabiskan waktu 3,5 menitan. Dan suhu awal tadi sekitar 27 derajat. Untuk sekarang suhu dari smartphone ini sudah mencapai 28,9, 28 derajat di bagian bawah dan 20 sampai 30 derajat, 29,9 sampai 30 derajat di bagian kamera ataupun di bagian atas. Masih belum kerasa hangatnya sebenarnya. Kita langsung simultan main PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile, gua akan main mode TDM alias Team Deathmatch. Tadi suhu terakhir ketika gua udah main CODM adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita coba kalau dihajar langsung sama game PUBG naik berapa derajat. Untuk PUBG Mobile, grafis maksimal yang bisa ditampilkan oleh Huawei Mate 40 Pro adalah Ultra HD 4K. Jadi maksimal resolusinya 4K, tapi di sini grafis maksimalnya Ultra HD. Dan ini smooth loh. Wow, mantap banget. Di sini juga support LR button ataupun atau air triggers ala ROG Phone. Overall lancar banget main PUBG di Huawei Mate 40 Pro, tapi ya udah berasa anget-angetnya nih di bagian kamera, khususnya di bagian belakang. Kalau landscape berarti posisinya di sebelah kiri, ini udah mulai rada-rada anget. Ini yang main PUBG kok pada rebahan-rebahan semua ya main game ya, aneh banget. Pada rebah-rebahan, aneh banget ih mainnya. Cemen. Harusnya kan buy one gitu. Dengan badan yang tegap ya mainnya. Nah, kalau badan yang tegap kan gue kalah tetep.
Jadi LR button setup ini yang di Huawei Mate 40 Pro, jadi langsung aktif profil kita ngatur tombolnya ketika kita main game sesuai yang dinyalakan gitu, yang sesuai yang kita atur sebelumnya. Contohnya kayak PUBG Mobile, pengaturan tombol virtual di layar smartphone ini langsung aktif sesuai dengan pengaturan yang kita jalankan. Aduh, ngendok parah banget. Wow. Pada ngendok ya, pada nggak berani maju nih musuhnya. Ih, ngeselin banget. Tuh, bokong. Iya, pada ngendok nih, aneh banget. Oh, pantesan namanya bos ngendok. Aduh, kelakuan. Gak apa-apa lah, kalah gak apa-apa. Jagoan tuh biasanya kalah dulu, baru menang. Jagoan tapi itu ya. Tuh, pada rebahan kenapa ya mainnya ya? Strategi kayaknya. Tapi kesel aja gitu kalau main rebahan-rebahan mulu. Kita udah sejauh ini udah sekitar 5 menit main game PUBG, masih belum beres. Sorry ya editor ya, pasti susah nih ngeditnya nih. Panjangan videonya. Maaf nih editor ya. Pasti panjangan ya, pusing nih pasti nih. Apalagi gue mati-matian mulu lagi. Aduh, ampun dah. Fix, musuhnya nge-cheat. Fix, musuhnya nge-cheat. Suhu smartphone ini sekarang 32,7 di bagian atas dan 30,2 di bagian bawah. Di tengah 30,5. Jadi masih normal sebenarnya, cuman udah berasa anget-angetnya aja nih. Oke, 33 malah di bagian tengah kameranya. Lanjut ke Genshin Impact. Kita siksa HP ini dengan main 3 game AAA, oke? Kalau Genshin Impact mah, ini game berat sih, asli. Ini game berat karena ngedownloadnya aja ngabisin kuota sampai 9 gigaan. Nih, kalau misalnya pakai wifi rumah, providernya ya, if you know what I mean gitu ya, wah udah sehari kayaknya baru beres. Untung gue pakai kartu sendiri, kuota. Jadi ya lumayan cepat untuk download 9 GB. Tapi terbayar sih dengan grafis Genshin Impact yang bagus banget, yang bagus. Panas terus ya? Waduh. Oke, kita lihat kualitas grafis dari Genshin Impact ketika kita mainkan di Huawei Mate 40 Pro. Caranya gampang. Aduh, lama lagi.
Caranya gampang, kita tinggal masuk ke settings, terus ada grafik di sini dan grafik quality-nya itu medium secara default. Kita bisa ngatur ke high ataupun paling atas, tapi ya di sini bakal muncul performance slotnya bakal merah karena gamenya ketinggian gitu buat Huawei Mate 40 Pro aja gamenya ketinggian. Jadi biar main aman kita nyoba di medium aja. Jujur sih ini game parah sih, ini grafisnya bagus banget. Kok bisa ya diciptain game-game bagus? Ini standar PC sih ini gamenya. Ini PC gue zaman dulu kayaknya nggak bakal sanggup sih mainin game kayak gini juga. Waduh, belum bisa coy. Oke, kita ke sana. Wah, grafiknya emang bagus sih ini. Asli. Well, ini udah 7 menit main Genshin Impact. 33,9, 34,2 malah. Jadi naik 4 derajat main Genshin Impact sama 7 menit. Tapi yang nggak sampai 40 derajat. Nah, itu dia. Pengalaman gua main game di 3 game AAA di Huawei Mate 40 Pro. Lanjut ke Xiaomi Mi 11. Ketiga game tadi gue download secara mudah di Google Play Store. Coba kita ukur dulu suhu awalnya berapa. Suhu di bagian sini 24,9, 25, 25,4 di bagian tengah, dan 25 derajat di bagian bawah. Oke? Di bagian sini 25 derajat. Itu suhu awalnya. Sekarang kita main Call of Duty Mobile. Langsung aja. Untuk tampilan layar sih gue lebih seneng Xiaomi Mi 11 karena lebih gonjreng tampilan gamenya, terus suguhan suaranya juga stereo Harman Kardon namanya juga. Belum masuk gameplay aja lihat, dengerin deh, wah suaranya mantep sih, enak aja buat didengar. Untuk grafisnya rata kanan, Very High Max. Kita coba main Free for All lagi, mode yang sama. Karena nggak ada air triggers di sini, jadi ya gue atur sensitivitas layar di bagian atas karena gue lebih seneng nembak pakai jari telunjuk sebenarnya daripada pakai jempol.
Cemen pakai sniper ngeselin. Kan dibokong kamu jadinya. Nah. Kamu jangan pakai sniper. Aduh, gimana? Jadi sniper loncat-loncat lagi, bukannya sembunyi. Mana sih? Kaget gue, asli kaget ini, kaget. Wow, marah pak. Aduh. Nah kan, kena lagi pak, kamu pak. Nyekernya cepet banget. Kamu berani main bokong, udah jadi sniper berani main bokong lagi, misalnya banget. Waduh. Enemy shock RC is coming. Heads up. Enemy UAV spotted. Ya Allah, kan gua ada SS Goliath ya, kenapa nggak dimainin? Ya ampun. XS-1 Goliath incoming. Nah, ini nih kesukaan gua nih. Mantap. Ayo, mana kamu? Mana musuhnya mana? Udah pasti menang gua kalau pakai Goliath mah. Oke, 5 menit main game. CODM 5 menit udah 32 derajat, 32,4, di bagian tengah 30, 29,30, dan di bagian bawah 29,2 maksimal. Nah, di sini 32 derajat. Lanjut langsung CODM. Untuk CODM, grafisnya juga pastinya kelas atas lah ya. Kita lihat ke bagian settings, grafik Ultra HD udah bisa dijalankan di Xiaomi Mi 11. Dan kita juga pastinya main TDM, mode yang sama dengan Huawei Mate 40 Pro. Grafisnya jujur lebih gonjreng ini daripada Huawei Mate 40 Pro. Kualitas layarnya, kualitas suaranya lebih baik kalau menurut gua. Ini udah berasa anget-anget sih ini di bagian bodinya nih, udah mulai jujur udah mulai ngerasa kurang nyaman sebenarnya. Apalagi di bagian kamera, sama sih posisi panasnya dengan Huawei Mate 40 Pro. Di bagian kamera tetap sama.
for the red team. Kenapa pada rebahan? Coba gue mau bingung dah. Ih, aduh, apa susahnya sih mainnya normal gitu, nggak usah rebahan ya, masa nembak rebahan gitu. Ampun dah. Normal-normal aja gitu nembaknya, nggak usah rebahan. Rebahan di kasur. Mana sih? Nah, bantu di kasur. Nah, kamu nih. Oh sorry, nyampah. Sorry, nyampah dikit pak. Nggak sengaja ini, nggak sengaja. Serius. Ya Allah, teman gue juga rebahan juga mainnya. Ampun dah. Killing spree for the blue team. Target down. Hebat ya, hebat. Suaranya lebih asyik ini sih, lebih mendebarkan di Xiaomi Mi 11. Speaker stereonya lebih berasa kualitasnya. Tapi ya kesel aja kalau udah dibokong. Dibokong gua, ih parah banget. Masih yang suka ngebokong nih, ampun dah. Nah, ngebokong bisa, buy one depan-depanan nggak bisa. Parah banget. Killing spree for the red team. Ya Allah, dibokong deket banget. Dibokong lagi sama Princess Nina, ya ampun. The red team. Ya ampun, nggak kelihatan. Kalah lagi nih mobil. Reloading. Reloading. Target down. Target down. Killing spree for the blue team. Expired. Reloading. Nice shot. Wow. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Wah, nge-lag. Wah, nge-lag nih. Waduh, jaringannya apa nih? Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Expired. Cover me.
Dia dendam banget kayaknya sama gue nih. Palui kaki. Jarak dekat baru ditembak. Killing spree for the red team. Reloading. Blue team. Oke. victory. Akhirnya menang dan gue udah main 6 menit. 6 menit sekarang 34 di bagian atas, 34,8, 24,3 ya tadi main 34,5, 32 di bagian tengah dan 30,8 derajat di bagian bawah. Sementara untuk bagian depan 35 derajat. Oke, ya 35 derajat maksimalnya. Sekarang kita hajar langsung dengan Genshin Impact. Oke, sekarang kita main Genshin Impact. Untuk grafisnya sendiri medium, karena untuk high-nya udah overclock, udah melebihi batas gitu ya ibaratnya. Ada sedikit bug sebenarnya di Xiaomi Mi 11 ataupun di fitur game turbo di smartphone ini, karena ketika untuk Genshin Impact, karena ketika kita ngerekam layar, suara dari game jadi nggak kedengeran. Tapi kalau misalnya rekaman layarnya kita matiin, itu suara game bakal kedengeran lagi. Apakah kalian yang punya Xiaomi Mi 11 juga mengalami hal yang sama atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Kayak tuh di sini. Kayak tuh di mana ya? Lupa. Kayak di sini. Kayak tuh kalau nggak salah di ini. Kayak ke sana Pak, maka apa ke sini? Sebenarnya gue kurang apa ya? Bukan kurang suka ya, tapi jarang main game-game kayak gini karena gue biasanya main game ya action yang tadi, yang kayak COD, PUBG Mobile gitu ya. Jadi gue seringnya main game-game kayak tadi. Tapi untuk Genshin Impact, demi kalian gue mainin Genshin Impact. Waktunya sama, kita main 6 menit, coba suhunya udah berapa. Gimana caranya nih naiknya? Wah, naiknya gua nggak tahu ini gimana caranya.
Oh, lewat sini. Kagak bisa. Lewat mana ya? Duh, lewat mana ini? Berarti oke. Stand. Masih jauh. Lumayan. Oke, udah 6 menit kita main Genshin Impact. 36 derajat di bagian depan, di bagian kamera, 35 di bagian tengah, 34 dan 32 derajat di bagian 37 di bagian atas. Oke, lebih tinggi dari Huawei Mate 40 Pro. 38, 37, 36 di bagian tengah, dan 36 derajat 34 juga di bagian bawah. Ketika gue pakai dua HP ini sebagai daily driver bergantian, jadi ya gue berasa kayak sultan selama sebulan gitu ya. Gue pakai HP ini flagship secara bergantian. Perbedaan signifikan yang gue rasakan dari keduanya itu bukan ada di performa ataupun kinerja, tapi di bagian pengalaman penggunaan. Kita semua tahu kalau Huawei, HP terbarunya Huawei itu berjalan di sistem Android HMS, berbasis HMS atau AOSP, Android Open Source Project, dan enggak berbasis GMS alias Google Mobile Service. Sementara MIUI 12 di Xiaomi Mi 11 itu masih pakai sistem Android di bawah naungannya Google gitu ya, masih ada sistem layanan Google dan lain sebagainya. Di sini terlihat perbedaan signifikan di antara keduanya, karena untuk berbicara kemudahan penggunaan, Xiaomi Mi 11 jauh lebih unggul daripada Huawei Mate 40 Pro. Berbagai aplikasi populer bisa gue jalankan, bisa gue download, bisa gue install secara bebas. Backup restore data dari HP Android sebelumnya ke Xiaomi Mi 11 juga sangat gampang, sangat mudah dilakukan. Apalagi ada sistem cloud-nya dari Google Drive, itu juga bisa dilakukan dengan sangat-sangat mudah. Sementara untuk Huawei Mate 40 Pro jujur lebih ribet menggunakannya untuk pengguna awam dibandingkan dengan Xiaomi Mi 11. Untuk sekedar proses backup restore data saja dari aplikasi yang kita gunakan di HP Android sebelumnya, itu cukup memusingkan untuk memindahkannya. Kita memang butuh aplikasi namanya PhoneClone untuk memindahkan data maupun aplikasi dari HP Android sebelumnya ke Huawei Mate 40 Pro. Cuman nggak semua aplikasi bisa pindah, khususnya beberapa aplikasi buatan Google, karena ada beberapa peringatan keamanan kalau nggak salah yang muncul ketika aplikasi tersebut tidak bisa dipindahkan. Dan juga beberapa aplikasi pun akan crash ketika dipaksakan dipindahkan ke Huawei Mate 40 Pro. Salah satunya ya WhatsApp dan Line. Jadi kita harus clear data dulu, terus juga registrasi ulang dan lain sebagainya. Dan backup restore datanya pun untuk dua aplikasi tadi juga ribet, harus manual, nggak sistem cloud. Kita harus butuh file manager, terus memindahkan file backupnya secara manual, copy paste dan lain sebagainya. Dan itu pun cuman chat aja yang bisa dipindahkan. File gambar, stiker dan lainnya nggak bisa dipindahkan ke Huawei Mate 40 Pro. Jadi ya cukup ribet untuk pengguna awam menggunakan smartphone ini. Ekosistem aplikasi juga di HMS nggak sebanyak di GMS, Google Play Store. Meskipun di App Gallery sendiri, ekosistem aplikasinya memang udah di-expand, udah diperbanyak oleh Huawei, udah banyak banget aplikasi game yang beredar yang bisa kita download di App Gallery, cuman tetap nggak sebanyak Google Play Store, GMS.
Banyak aplikasi populer contoh kayak WhatsApp, terus juga Instagram itu nggak ada di app gallery, meskipun kita bisa install APK-nya lewat fitur Petal Apps di Huawei Mate 40 Pro. Oke, di sini kalau misalnya kita ambil perspektif pengguna awam, Xiaomi Mi 11 jauh kemana-mana, jauh lebih unggul daripada Huawei Mate 40 Pro. Jelas di sini keunggulan dari smartphone ini adalah kenyamanan penggunaannya, update yang berkala dari Google, update keamanan, terus juga fitur cloud-nya, backup restore yang sangat mudah, ekosistem aplikasi di Google Play Store juga sangat banyak dibandingkan dengan app gallery berbasis HMS. Pertanyaan pamungkas, bagian terakhir, bagus mana sebenarnya, Xiaomi Mi 11 atau Huawei Mate 40 Pro? Jujur, kedua smartphone punya spesifikasi yang gahar banget, sangat mumpuni untuk menjalankan game AAA dengan grafis tinggi, menjalankan berbagai aplikasi dalam satu waktu ataupun bergantian. Tapi ya memang, kedua smartphone punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Xiaomi Mi 11 misalnya, smartphone ini cenderung lebih panas ketika digunakan untuk main game ataupun aktivitas downloading. Jadi ketika kita download aplikasi di Google Play Store, entah kenapa suhunya meningkat cukup signifikan dan mencapai 40 derajat ke atas. Jadi ya cukup nggak nyaman pakai HP ini berlama-lama, apalagi kalau main game dengan grafis tinggi ya cukup anget lah di bodi belakangnya. Jadi gue saranin untuk pakai casing tambahan aja untuk mereduksi suhu panas yang diterima oleh tangan kita. Tapi kelebihannya ya tadi, spesifikasinya kelas atas. Terus juga fitur audionya, speaker dan hasil racikan Harman Kardon. Udah pasti bagus banget hasil audionya. Pokoknya paket lengkap lah, tapi ya kekurangannya tadi suhunya yang panas. Sementara untuk Huawei Mate 40 Pro kekurangannya ya Android AOSP-nya, Android berbasis HMS-nya yang punya ekosistem masih terbatas, nggak seluas Google Play Store. Terus juga penggunaannya yang cukup ribet untuk pengguna awam, tapi untuk kelebihannya smartphone ini menawarkan performa yang stabil, terus juga suhu yang lebih dingin untuk aktivitas gaming daripada Xiaomi Mi 11. Jadi ya memang keduanya menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau menurut gue secara pribadi, secara pengguna awam, gue lebih suka Xiaomi Mi 11. Ya, karena penggunaannya yang lebih lebih enak digunakan, terus kita dapat berbagai aplikasi ekosistem Google, kita dimudahkan dengan layanan Google yang ada di smartphone ini, dan juga spesifikasinya yang tinggi. Sebenarnya Huawei Mate 40 Pro bisa jadi pilihan. Kita bisa ngoprek dan menginjek layanan Google GMS ke smartphone ini dan menjalankan smartphone ini layaknya smartphone Android pada umumnya. Cuman ya butuh proses memang, butuh langkah-langkah yang lumayan ribet, dan juga ya mungkin mengorbankan sektor keamanan karena kan kita harus injek aplikasi pihak ketiga ya untuk menghadirkan aplikasi ataupun layanan berbasis Google Mobile Service. Itu kesimpulannya. Jadi semoga aja buat kalian yang bingung pengen pilih mana antara Xiaomi Mi 11 dan Huawei Mate 40 Pro, kalian bisa tahu jawabannya dan bisa memutuskan ingin beli yang mana. Gua Faisal, tetap semangat dan selamat berpuasa buat kalian yang menjalankannya. Nuhun sob.